Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, Assalamualaikum. nantikan dirimu di depan kelas. Sehat Bapak? Untuk tahun ini jumlah kita di luar prediksi. Di luar prediksi. Iya. Artinya kemarin kita memang menyiapkan untuk siswa kita 2 kelas, yaitu sekitar kurang lebih lah 60. 60. Tetapi peminatnya yang luar biasa ini. Sampai 100 Pak, saya kewalahan. Sampai 100. Ya, sampai 100. Hampir Orang 2 kali tua lipat. memang ada zona. Iya. Tetapi orang tua tidak mau mengerti dan memahami tentang zona itu sendiri. Iya. Akhirnya dengan terpaksa kami menerima sekitar 3 kelas dan menolak beberapa siswa kita tolak karena tidak mampu. Itu yang jadi masalah. Terus sekarang berapa jumlah rombel di sekolah ini sekarang? Setelah masuk anak-anak kelas 1 ini? Rombelnya 13, Rombel 13. tapi gedung tempat belajarnya itu sekitar 9. 9. Berarti sangat kurang ya? Iya, sangat kurang. Apalagi kemarin ada satu gedung rusak berat akibat tersapu banjir 2021. Iya. Per Januari banjir kan. Banjir, Sudah ya, saya banjir kirim di kanal YouTube kemarin banjir di SD 1. Sehingga musola dipakai 2 ruang, kantin juga dipakai untuk mengantisipasi kekurangan rombel belajar. Sama tadi ruang perpustakaan juga Pak ya? Ruang perpustakaan juga dipakai, semua dipakai pokoknya, tidak ada tersisa ruang apapun. Itu untuk mengantisipasi jumlah lonjakan siswa yang begitu banyak yang di luar prediksi. Di luar prediksi. Ya. Mau taat dan tunduk kepada zona, orang tua ini kan orang masyarakat awam desa tidak mengenal nama zona, malah kita didamprat kalau anaknya kita tolak, diomongin macam-macam. Tetapi itulah konsekuensi kita sebagai guru. Memang jarak sekolah lain dari SD kita ini berapa meter, berapa kilometer Pak? Memang jauh atau bagaimana? Di sini ada beberapa sekolah Pak. Ada SDN 1 Kute, ada MTS Kuta di sini juga. Iya. Lensar, memang jaraknya dekat. Ya, jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Tapi mungkin ada poin-poin tersendiri mungkin sekolah ini sehingga secara tidak langsung calon-calon wali murid ini sehingga merasa tertarik untuk memasukkan anaknya di sini. Kira-kira apa poin-poin plus tersendiri yang ada di sekolah ini Pak? Ada beberapa gebrakan memang kita laksanakan di sekolah kita ini, sehingga barangkali itu bahan lirikan. Iya. Pertama, kegiatan intak. Iya, intak. One day one surah. Masya Allah. One day one surah. Itu sebelum mulai pelajaran ya? Ya. Ya, Sebelum berarti dan paginya. sesudah mau pulang. Pokoknya anak disuruh 1 ayat dalam sehari. Itu dilakukan di akhir pembelajaran, juga di awal seperti bagian Dihafal atau dibaca? dibaca kemudian dihafal. One day one surah. Terus yang kedua,
kita di sini ada kegiatan ekstra kurikuler gendang beli, gendang dokter beli. kecil juga kita menjadikan kegiatan ekstra pramuka. Pramuka. Kemudian di kegiatan pembelajaran ada tambahan program yaitu pembelajaran IT. Oh, IT. ICT karena kita kemarin mendapat bantuan dari Kementerian BUMN mendapat ruang lab, Ya. kemudian isinya 11 unit komputer. Iya. Dan ada bantuan dari pemerintah komputer laptop ya. 15 unit sehingga untuk satu kelas dapat terpenuhi. Ini juga menjadi daya tarik karena sesuatu yang baru di UT itu. Oh iya. Sehingga orang tua antusias, kalau ditolak marah, antusias masuk ke SD satu UT. Terus hubungannya sekolah ini kan di areal Mandalika, Pak. Bagaimana Anda menghubungkan sekolah kita ini SDN 1 Kuta dengan pariwisata? Apakah ada kiat-kiat khusus untuk menghubungkan ini, Pak? Sekolah kita terbuka. Artinya menerima tamu-tamu, kunjungan para tamu ya, turis ya. Dan juga dalam kegiatan event-event yang lain, anak-anak juga kita libatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh Sirkuit Mandalika. Oh. Seperti kalau ada tamu yang datang butuh anak untuk sebagai penyambut dalam acara Gang Gendong Belik itu juga kita gunakan. Dan juga kami sedang berusaha menjalin hubungan komunikasi dengan bagian elemen daripada pariwisata itu sendiri agar ke depan bisa kita kerjasama dalam rangka meningkatkan anak-anak kita di bidang pariwisata. Untuk pelajaran bahasa Inggris tetap diajarkan di sini, Pak ya? Bahasa Inggris memang pada saat ini kita sudah mulai di tahun ajaran baru ini. Kalau kemarin belum, tapi sekarang sudah. Ini merupakan program ditambah dengan program pembelajaran IT itu sendiri. Dimulai dari kelas 3, 4, 5 dan 6. Insyaallah. Dengan harapan nanti setelah kelas 6 insyaallah bisa ya. Ya. Sedikit lancar anak sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang turis yang berada di sekitar. Iya. Dan juga perlu diketahui oleh Bapak, di sini juga banyak sekali ada sekitar 3-4 orang yang anak keturunan asing atau bule turis yang ikut bergabung belajar di sekolah kita. Oh, alhamdulillah sekitar 3-4 orang ya? Ya, 3-4 orang. Terus bagaimana kiat-kiat sekarang dari Bapak, usaha Bapak untuk meningkatkan ruang belajar ini? Bagaimana? Harapan Bapak kepada pemerintah bagaimana, Pak? Ada beberapa terobosan yang kita laksanakan selama ini dan hasilnya sudah memang nampak. Pada tahun ini sekarang kita dapat DAK ya, dana alokasi fisik pembangunan laboratorium. Memang saya usahakan kelas tapi yang disetujui kemarin laboratorium, tapi tidak jadi masalah. Yang penting nanti kalau sudah terrealisasi kita manfaatkan sebagai ruang belajar. Yang kedua, usaha kedua, ruang gedung yang rusak itu kita berusaha melaporkan kepala dinas sosial, usaha dalam rangka agar segera dapat terrealisasi. Namun sampai saat ini janji tinggal janji. Berikutnya kemarin usaha kami menghubungi salah satu anggota dewan agar paling tidak harapan kita dana aspirasi lah bisa diarahkan. Visi misi sekolah SDN 1 Kuta ini apa saja, Pak? Visi misi sekolah SDN 1 Kuta adalah mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, terampil dan berbudaya. Yang berbudaya ini saya nampakkan dalam kegiatan pembelajaran adanya bahasa Inggris, adanya pelajaran muatan lokal, bahasa Sasak, terus anak dalam kehidupan sehari-hari memperkenalkan kepada pakaian budaya lokal maupun nasional. Kaitannya dengan wisata ini, Pak ya? Kemudian setiap hari Kamis anak-anak diwajibkan sebagai ciri khas di sekolah kita menggunakan pakaian adat. Setiap hari Kamis? Setiap hari kami menggunakan pakaian budaya Sasak dan juga budaya nasional. Bagi anak-anak kami yang berasal dari luar daerah, dari Sumatera, Sulawesi, itu menggunakan pakaian budayanya sendiri-sendiri. Sehingga nampaklah keberagamannya. Oh, banyak juga ya siswa-siswa yang berasal dari luar daerah? Ya, insya Allah ini
SD 1 Kute saya bilang sekolah migran. Sekolah Migran dalam migran. artinya banyak pendatang-pendatang Dari luar daerah. Dari luar daerah. Karena di sini kan pelaku pariwisata anak-anaknya menyekolahkan di sekolah kita. Iya. Sehingga menjadi magnet tersendiri dengan adanya kiat-kiat khusus dari SDN 1 Kuta ini, Pak. Di bagian peningkatan religius, Iya. kita adakan imta. Anak dianjurkan menghafal ayat-ayat pendek. Iya. Ayat-ayat pendek dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ayat-ayat pendek cuma 5-6 ayat. Kemudian di kelas tinggi sampai ayat-ayat pendek yang beberapa bagian ayat-ayat pendek. Iya. Kemudian di bagian peningkatan kemampuan religius juga, anak diajarkan seperti yang saya katakan tadi, one day, one ayat. Sehingga nanti ke depan begitu tamat, insya Allah mungkin dapat mencapai satu surat. Satu surat. Satu ya? surat, itu Masya targetnya. Allah. Dimulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1 masih tahap ikro dan pengenalan ijazah dan surat-surat pendek itu aja. Iya, luar biasa. Jadi kita upayakan ya agar sekolah ini sekolah rasa madrasah ya Pak ya. Itulah harapan kita. Iya. Sekolah dasar negeri bernuansa atau terasa madrasah. Madrasah. Ini yang mungkin mempunyai daya magnet tersendiri sehingga kami diserbu kewalahan untuk menghadapi wali murid untuk menyekolahkan anak-anak. Oh iya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan Pak? Nah, cuma itu barangkali. Oke. Terima kasih kalau begitu Pak. Ya, sama-sama. Oke. Boro-boro. Jadi bisa salah-salah aja. Yang jelek itu justru yang harus ditampilkan. Awas. Pagiku cerah, Lagi berikut. Kelas berapa yang ini Pak? Kelas 2. Kelas 2. Ya. Kok ruangannya tidak begitu memadai ya Pak ya? Ya, sangat tidak layak untuk ditempati. Tapi karena keadaannya sangat tidak ada tempat ya terpaksa. Seharusnya punya lokal-lokal tersendiri ya Pak ya? Mestinya. Ya. Tapi ini bekas kantin atau bekas apa Pak? Bekas kantin. Oh, bekas kantin. Informasi awal sekolah kami ini punya siswa hampir 370 lebih. Ya. Itu terbagi jadi 12 rombel. Ya. Tetapi ruang kelas yang ada cuma 9. Oh, Berarti berarti kami masih kekurangan 3 tiga. ruang kelas. Ya. Untuk menanggulangi hal tersebut terpaksa ruang kantin, ruang perpustakaan, ruang musala kami jadikan sebagai ruang kelas. Oh, berarti yang ini ruang kantin Pak ya? Ya, Kalau yang ini ruang? ruang perpustakaan. Oh, ruang perpustakaan. Jadi terpaksa ya? Ketimbang kita harus belajar di di halaman, Ya. ya lebih baik dipakai ini ya. Daripada tidak ada tempat sama sekali ya. Terpaksa apa yang ada kita gunakan. Oh, Jadi proses belajar mengajar sangat tidak maksimal. tidak maksimal. Ada yang sampai duduk bertiga dalam satu meja Pak ya? Kalau bertiga masih belum. Cuma Oh, masih belum. ada Oh. jalan. Oh ya. Terus kira-kira harapan untuk pemerintah setempat bagaimana Pak? Harapannya karena sekolah kita ini berada di kawasan ekonomi khusus, Ya. ya paling tidak kita diberikan perhatian lebih dari sekolah yang lain. Sebab apa? Setiap hari ribuan mata memandang bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Itu harapan saya. Iya ya. Yang tadi kita. Ini jalur umum Pak ya? Jalur umum, jalur besar ya? Jalur besar. Sehingga wisatawan seperti yang Bapak bilang tadi sering yang berkunjung ke sini. Hampir setiap hari ribuan mata memandang. Ribuan mata memandang. Baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Oh, termasuk turis-turis juga banyak anaknya yang sekolah di sini? Tidak banyak. cuma Tidak banyak. Oh, cuma ada ya. sayangku cinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengertikannya guruku terima kasihku. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pemirsa, Sedikit mengganggu Bapak boleh? siap. Oke. Bapak kok dipakai musola ini sebagai ruangan belajar Pak? Kebetulan rombel kita kan ada 12. Ya ada Ruang 12. kelas kita yang punya itu ada 9. Ya. Sedangkan kelas 1 ini kita bagi menjadi 3. Oh. Yang ini kelas 3 kita bagi menjadi 2. Ya. Makanya kelebihan kurang rombel, Kurang kelas. ruangan. Iya. Ya. Sehingga terpaksa ruangan musola ini dijadikan Ruangan musola juga kita pakai, ruangan perpustakaan kita pakai, sama ruangan kantin. Sama ruangan kantin ya. kantin juga kita pakai. Masya Allah. Karena keadaan. Ya. Oh ya kebalik. Sebentar nanti. Itu. Jadi kira-kira bagaimana harapan Bapak kepada pemerintah daerah Harapan kita untuk menanggulangi hal-hal seperti ini? ya mohon dah ditambah rombelnya ruangan kelasnya kita. Sayang sekali karena kita kebanyakan siswa juga numpuk. Siswanya di sini berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Kelas 1 sampai kelas 6 itu 420. 420. 420 siswa. 420 luar biasa. Ya, kira-kira kekurangan kita 4 rombel. 4 rombel. Ruang kelas. Iya ya. Terlebih lagi ini jalur pariwisata ya. Jalur pariwisata setiap hari para turis selalu melihat. Terus menjadi pusat kota. Jadi pusat kota. Jadi begitu harapannya Pak ya? Ya, amin. Semoga ya. Ya semoga. Ya dimohon aja dah. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya